Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Farsilat Bali yang merupakan salah satu dosen di psikologi Universitas Indonesia Membangun. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Psikologi, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja dan Dewasa. Pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja dan Dewasa ini, membahas perkembangan psikologis individu dari remaja awal hingga usia lanjut, meliputi aspek biologis, kognitif, moral, sosial, dan emosional. Materi pada mata kuliah ini mencakup perubahan dan tantangan khas pada masa remaja, baik itu awal, masa remaja tengah, masa remaja akhir, hingga tahap dewasa, mulai dari dewasa awal, media, dan akhir. Termasuk juga isu-isu mengenai identitas diri, peran sosial, pekerjaan, relasi, penuaan, dan makna hidup. Nah, materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah di Psikologi Perkembangan Remaja Dewasa ini ada yang pertama, ada pengantar early adolescent. Yang kedua adalah dampak psikologis dan pada tahap early adolescent atau remaja awal. Kemudian remaja tengah yang meliputi kognitif dan moral. Lalu sesi empatnya adalah tentang remaja tengah yang meliputi sosial dan emosional. Kemudian remaja akhir. Kemudian di sesi berikutnya ada pengantar untuk remaja akhir yang meliputi perkembangan moral dan seksual. Lalu di sesi 7 ada review, kemudian 8 udah UTS. Lalu di sesi 9 ada materi mengenai pengantar perkembangan tahap dewasa awal. Nah, itu masih pengantar. Kemudian di sesi 10 ada yang berhubungan sama materi tentang tahap dewasa awal. Lalu di sesi 11 berhubungan sama kasus dewasa dini, yaitu bagaimana menjadi orang tua, bekerja, atau menikah dan tidak menikah. Lalu di sesi 12 berhubungan sama tahap dewasa media. Lalu di sesi 13 akan menjelaskan mengenai tahap middle adulthood, ya. Kemudian di 14 ada berhubungan sama tahap dewasa akhir. Lalu sesi 15 berhubungan dalam materi tentang mempersiapkan kematian. Lalu di sesi 16 ada ujian akhir semester. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai kasus dewasa dini, ya, yaitu menjadi orang tua, memiliki pekerjaan, dan menikah ataupun tidak menikah. Nah, tadi pengajaran yang sering saya sampaikan adalah menggunakan delivery, interaktif, dan asesmen. Nah, mahasiswa diwajibkan untuk mengakses modul dan PPT yang ada di e-learning sebelum perkuliahan berlangsung. Lalu teknik interaksi yang sering saya gunakan adalah saat berkelas adalah menggunakan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Jadi, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok, lalu meminta mahasiswa melakukan presentasi mengenai apa yang dipelajari di setiap sesinya. Nah, setelah beres presentasi, mahasiswa melakukan sesi tanya jawab. Lalu diakhiri oleh evaluasi yang dilakukan oleh saya sebagai dosen pengampu. Nah, selain interaksi di kelas, teknik interaksi yang saya gunakan adalah interaksi digital, ya, melalui grup WhatsApp ataupun diskusi di luar jam kuliah terkait materi yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa. Gitu. Kemudian, asesmen yang dilakukan di mata kuliah ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada kuis dengan bobot 10% yang dilakukan setiap sesi dengan batas waktu pengerjaan selama 1 minggu. Lalu tugas dengan bobot 10% yang dilakukan pada 2 sesi, yaitu sesi 6 dan sesi 14. Nah, batas waktu untuk pengerjaannya selama 2 minggu. Lalu, asesmen dilakukan selanjutnya adalah UTS dan UAS yang dilakukan pada sesi 8 dan 16. Nah, penilaian lain yang saya lakukan di kelas adalah menggunakan Student Learning Center atau SCL melalui sistem informasi akademik atau SIAKAT Inaba. Selain itu, penilaian terakhir yang saya gunakan adalah penilaian project pada mata kuliah ini dengan bobot yang paling besar pada mata kuliah ini yaitu 50%. Nah, pada mata kuliah ini ada project yang harus dilakukan, yaitu melakukan observasi dan wawancara terhadap satu orang subjek sesuai dengan materi yang dipilih oleh mahasiswa. Nah, project ini dilakukan secara berkelompok. Ya, jadi proyek ini dibuat agar mahasiswa mampu mengaplikasikan materi yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya sehingga mendapatkan pemahaman yang dalam terkait materi tersebut. Nah, di sana mahasiswa harus mengerjakan atau melakukan observasi dan wawancara. Yang pertama akan mereka lakukan adalah bagaimana mereka melakukan
proses membaca dulu ya, membedah buku dulu tentang observasi dan wawancara yang akan mereka lakukan, sehingga mereka tidak tidak atau dilakukan atau memiliki pedoman ketika mereka melakukan observasi dan wawancara. Ya. Kemudian juga setelah mereka membaca buku dan pedoman, mereka diminta untuk membuat suatu deadline wawancara dan juga panduan untuk melakukan observasi yang berhubungan sama tujuan perkembangan dari setiap masanya atau dan juga tahapan perkembangan dari materi yang mereka pilih. Nah, setelah itu mereka akan melakukan pengambilan data di tempat masing-masing dan disesuai dengan subjek penelitian yang akan mereka lakukan. Nah, setelah itu mereka akan melakukan menganalisa mengenai bagaimana perkembangan subjek yang mereka pilih, apakah sudah matang atau belum. Ya, jadi kesimpulannya adalah tentang apakah subjek tersebut sudah matang atau belum. Gitu. Baik, sekarang saya akan mungkin menampilkan tentang video pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama yang saya katakan adalah mengenai menggunakan presentasi. Mahasiswa diminta melakukan presentasi, kemudian dilakukan diskusi, tanya jawab oleh masing-masing mahasiswa, kemudian diakhiri oleh evaluasi dan pembahasan sekilas berdasarkan kasus ya, menggunakan studi kasus dan lain sebagainya agar mahasiswa lebih memahami mengenai materi yang saat itu mereka presentasikan. Baik, demikian informasi yang akan saya sampaikan. Silakan ditonton. Biasanya sudah menyelesaikan pendidikan formal dan mulai bekerja untuk membangun karir yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Mereka biasanya berusaha mendapatkan kestabilan dan kemajuan dalam hidup. Yang keenam, mereka mulai mengambil peran aktif sebagai warga negara yang baik dengan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, yang terakhir ya, mereka biasanya mulai mencari dan membentuk kelompok sosial yang sesuai dengan nilai-nilai, minat, dan pandangan hidup. Ini membantu mereka dalam mengekspresikan identitas sosial dan kehidupan pengetahuan. Lalu selanjutnya, menjadi orang tua atau parent adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan dewasa. Di mana kita mulai mengambil peran mengasuh dan mendidik anak. Pengasuhan atau parenting ya, biasanya melibatkan interaksi dan komunikasi dengan termasuk menyampaikan nilai, sikap, dan ekspresi verbal maupun non-verbal. Orang tua menjadi model bagi anak dalam mengadopsi perilaku sehat secara mental dan fisik, serta melindungi anak dari perilaku yang salah. Ada 3 poin penting menjadi orang tua. Yang pertama, dari perilaku orang tua mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosi anak. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama yang membentuk nilai dan keyakinan anak. Kedua, aktivitas sosialisasi keluarga dapat menjadi sarana penting untuk menciptakan pemahaman yang positif, membantu anak dalam konteks sosial, serta nilai-nilai keluarga. Dan yang terakhir, menjadi orang tua tunggal, terutama usia muda, seringkali berdampak pada stagnasi perkembangan keluarga dan isolasi diri. Orang tua tunggal memerlukan dukungan sosial, emosional, dan ekonomi untuk menghadapi tantangan selanjutnya, teori perkembangan. Teori perkembangan karir menurut dari ini menyatakan bahwa pemilihan karir yang merupakan proses bertahap yang terjadi sepanjang hidup di masa anak-anak hingga dewasa. Pilihan karir dianggap sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minat, nilai, dan kapasitas individu. Dia teori kepribadian kebetulan. Teori ini menekankan pentingnya kecocokan antara kepribadian seorang dan karir yang dipilih. Orang percaya bahwa individu yang bekerja dalam bidang yang sesuai dengan kepribadian mereka akan lebih menikmati pekerjaan dan lebih bermanfaat. Keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga dinamika. Dewasa awal dimulai dari
18 tahun, 18 sampai 40 tahun. Adalah fase ketika individu mencapai kematangan fisik dan mental, serta menghadapi tugas perkembangan seperti mencari pasangan, membangun keluarga, dan bekerja. Namun tidak semua dewasa awal merasa siap untuk itu. Faktor internal keengganan menikah. Yang pertama, kesehatan. Beberapa dewasa awal menunda pernikahan karena memprioritaskan kesehatan fisik yang dianggap penting untuk kelangsungan kehidupan keluarga. Yang kedua, kesiapan mental dan finansial adalah ada yang merasa belum siap secara mental atau finansial sehingga memilih untuk menunda pernikahan. Yang ketiga, pengalaman buruk. Beberapa individu mengalami trauma atau pengalaman buruk di dalam hubungan sebelumnya yang membuat mereka ragu untuk menikah. Faktor eksternal keengganan menikah. Pengaruh dari lingkungan sekitar seperti melihat atau mendengar kehidupan rumah tangga yang berharmonis dapat menyebabkan ketakutan atau keengganan untuk berhubungan pribadi. Kasus yang disajikan dalam dokumen ini mengabarkan seorang remaja perempuan bernama Esther yang menjadi orang tua tunggal setelah pernikahan dan perceraian di usia muda. MF menikah pada usia 15 tahun dan bercerai pada usia 19 tahun. Kasus ini mencakup berbagai tantangan yang dihadapi oleh MF, termasuk stres, emosi tidak stabil, perasaan kesepian, trauma akibat pernikahan, serta penyerahan menjadi beban keluarga. MF merasakan dampak negatif dari peran sebagai orang tua tunggal, masuk kurangnya keterampilan mengasuh anak dan ketergantungan pada keluarga, terutama ibunya. Kita berikan basic ke pihak eksternal. Kalau misalkan mungkin bantuan dari pihak keluarga, bisa juga dari pihak keluarga, terus lingkungan juga bisa mempengaruhi kesulitan dalam memilih kerjaan, keterbatasan atau terlalu banyak saingannya. Kalian kan memilih berbeda dari jurusan kalian. Itu kan ada ketika kalian sudah tadi pertanyaan ini baik yang tentang post formal ya, ya formal itu berkaitan dengan kita dalam berpikir. Jadi ketika kita, saya nggak bisa jadi dokter nih, karena ada jurusan nggak bisa jadi dokter nih, termasuk berarti saya berkata apa yang kata jangan yang mirip dengan kedokteran, mungkin lipat, tapi kan tetap sama jalurnya. Dan sampai dari itu fleksibel dalam berpikir kan kalau kita harus pindah juga. Memang kita masuk kedokteran, berarti kita pindah ke jurusan yang mungkin menyerupai dan yang paling dekat itu mungkin kita sampai kalian pilih jurusan itu karena benar kata saya untuk masuk jurusan psikologi seperti Saya memilih pengen gimana gitu. Tapi kalau kita biasanya kalau memang dia tidak bisa, kita diarahkan ke sini. Saya kebutuhan kuliah, dia kan maunya dulu kedokteran dari tidak lulus pada saat itu kedokterannya pilih yang jalur kedua yang sesuai dengan keinginan dia itu ideologi masih jalur gitu. Tetap intinya harus dia yang milih, dia yang mau kemana yang bisa dirasakan itu merasa anak supaya dulu mau kemana ini kalau untuk menikah mungkin dia belum mau saat ini masih muda bilangnya dengan usia sekitar ya juga dari usia kalau dari sendiri teori kan 18 kalau akhirnya 23 kayak saya masih muda jangan berpikiran nikah ya udah jadi saya tergantung bagi pendidikan dari rumah berbeda juga ya. Dari ada yang dilarang, dari sana. Pasti kayak terus, ya. Jadi bagaimana dari kitanya mungkin orang tua ada nggak takut kekhawatiran, misalnya. Dia kalau di saya punya ini ketika dia misalkan ikut menjadi kalah itu beda juga ada bagaimana cara orang tua membuka anak. Jadi mungkin cara kita berbicara dengan orang tua yang utama ya bagaimana kita menyampaikan apa yang kita yakini benar dan kita minta pendapat orang tua seperti apa lagi.
Jadi saling saling terbuka untuk menyampaikan pendapat. Mungkin nggak semua orang tua mau terbuka, ya kan? Kita baru ngomong sedikit ya udah berdiri. Oh, kita baru ngomong satu kalimat. Jadi namanya bukan kalimat berbeda. Terus beberapa ini kan panjang menitnya, akhirnya tidak berani menyampaikan kembali. Jadi balik lagi bagaimana cara kita menyampaikan dan cari situasi yang tepat. Yang bakal wakil lagi di luar, yang punya usaha kantor yang membuat stres segala macam, akhirnya kita menyampaikan sesuatu yang bisa memicu kemana juga akan masuk lihat situasi dan kondisi yang tidak mudah. Jadi memang kalau usia remaja dari beberapa awal adalah udah mulai persiapan pasangan atau karir dan lain. Jadi mungkin ada juga yang penting karir gitu. Baru nikah untuk usia 28 atau bahkan ada yang nikah yang namanya tahu kan, ada yang bisa berumah juga. Nah, ada yang ketika dia mau nikah ternyata pasangannya sesuatu yang tidak menyenangkan, makanya mau bersedikit dan sebagainya. Dia tidak percaya dengan pasangan. Dia tidak menikah. Karena banyak juga kasus di Indonesia yang tidak menikah ya. Gitu. Bukan karena nanti dia sampai berjuang untuk menikah, enggak pasti ada alasannya kenapa setelah tidak menikah. Ada yang mau sampaikan lagi? Izin bertanya Pak, kan sekarang tuh mungkin teman-teman juga tahu ya banyak fenomena yang bertanya antara nikah dulu atau mapan dulu atau sebaliknya mapan dulu baru nikah ya. Nah kalau dari segi agama mungkin banyak yang menjawab bahwa nikah dulu baru nikah, nikah dulu baru mapan. Nikah dulu baru mapan karena salah satu alasannya mungkin katanya menghindari zina, dan satu lagi mungkin ada yang bilang juga bahwa rezeki mah ikut kalau udah nikah. Nah tapi menurut Risaf kan ini balik lagi ke orangnya, ke pribadi orangnya mau usaha atau enggak, mau berubah atau enggak. Nah kalau dalam kaca psikologi sendiri antara nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah tuh gimana? Idealnya adalah berbarengan, Saf. Idealnya itu berbarengan. Tadi makanya saya bilang ketika ya yang di YouTube yang karir ya, tadi yang bergabungnya ini karir. Sebenarnya karena ini dulu kan, nggak sama. Sebelum itu nih, baik lagi. Orang sih, si misalnya pasangannya atau apa pasangannya udah punya apa? Mau punya apa? Belum mapan ya. Berarti ini mapan tuh bagi, nah tanda mapan itu atau kan mapan tuh apa sih definisinya menurut kalian dan menurut pasangannya itu atau menurut keluarganya juga? Mapan seperti apa? Apa sudah punya rumah, mobil, dan lain? Atau dia sudah punya masalah tetap sebulannya? Nah, berarti standar mapannya itu yang dilihat. Nggak susah makan. Karena mapan orang beda-beda. Tadi, kata misalkan orang yang satu, mapan apa dia sudah punya rumah. Atau dia sudah punya rumah yang dia cicil, misalkan. Sudah punya kendaraan pribadi. Itu mapan. Kata satu orang. Tapi ada yang lain. Mapan itu dia sudah punya pekerjaan yang stabil. Tabungnya belum terlalu banyak, tapi dia sudah mapan. Jadi standar mapannya mana dulu? Dia pertanyaan kalau dari psikologis, ya memang semuanya mapan. Dari emosional, mapan. Dari perbedaan mapan. Dari pendapatan atau karir, mapan juga. Tapi mapannya seperti apa? Itu yang diperkenalkan sama pasangan dan keluarganya. Pertanyaan terakhir. Kami kita cukup saja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.